Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrawati dari kelompok 1 akan menjelaskan apa sih itu sistem pencernaan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan merupakan bagian dari dalam tubuh manusia yang menerima makanan dari luar untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses seperti pengunyahan, penelanan, dan pencampuran yang dibantu oleh zat kimia yang disebut dengan enzim, dan enzim ini terdapat pada bagian beberapa organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, karena sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem yang lainnya bekerja, karena energi yang didapat dari organ lain itu bergantung pada sistem pencernaan memprosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Hardiana dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pencernaan pada manusia. Organ pertama pada sistem pencernaan adalah mulut. Di dalam mulut terdapat rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi pada manusia ada 32 yang terbagi atas gigi seri yang terletak di depan yang berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi taring yang terletak di samping kiri dan kanan yang berfungsi untuk memotong makanan yang biasanya digunakan untuk makanan yang bersifat keras seperti daging, dan gigi geraham yang terletak di belakang yang berfungsi untuk mengoyak makanan, atau biasa juga disebut sebagai proses pencernaan secara mekanik. Pada proses pengunyaan makanan, gigi dibantu oleh lidah. Lidah itu sendiri berfungsi untuk membantu mengaduk makanan di dalam mulut serta memposisikan makanan sehingga makanan dapat dikunyah dengan baik oleh gigi. Di lidah terdapat kelenjar lidah yang menghasilkan air liur atau saliva. Air liur atau saliva ini mengandung enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Setelah makanan dikunyah dengan bantuan lidah, maka makanan akan didorong masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumrah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antar rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus sebelah mulut terdapat daerah yang biasa disebut faring. Pada faring ini terdapat klep, yaitu epiglotis, yang mengatur makanan agar tidak masuk ke tenggorokan atau trakea. Fungsi esofagus ini adalah untuk menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus, dan terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus yang berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1-2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung. Yang pertama, otot memanjang. Yang kedua itu otot melingkar, dan ketiga, otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, di dalam lambung terdapat juga pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa yang dihasilkan oleh lambung. Senyawa tersebut dalam asam HCl, renin, dan mukus, dan senyawa-senyawa tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira. Saya akan melanjutkan materi tentang sistem pencernaan. Yang akan saya bahas yaitu usus. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus. Pada manusia dan mamalia lainnya, usus halus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu usus kecil dan usus besar. Pada manusia, usus kecil terdiri dari
duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan usus besar terdiri dari cecum, kolon, dan rektum. Selanjutnya, jenis usus. Semua manusia yang kondisi tubuhnya masih sehat pasti mempunyai usus halus dan usus besar. Nah, berikut ini penjelasan dari dua bagian usus tersebut. Usus halus. Usus halus dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus halus merupakan bagian dari saluran pencernaan yang juga berfungsi sebagai tempat mencerna makanan dan absorpsi sari makanan. Panjang usus halus diperkirakan sekitar 6 meter dengan diameter 25 cm. Selanjutnya, usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Di sini terjadi penyerapan dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Usus besar terletak di antara ileum dan anus. Fungsinya untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pangesti. Di sini saya akan melanjutkan organ sistem pencernaan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas merupakan organ aksesoris di dalam sistem pencernaan dengan dua fungsi utama. Yang pertama itu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin dan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas ini juga merupakan kelenjar yang panjangnya 12-15 cm dan lebarnya 4 cm yang terletak dalam perut atas yang memanjang ke arah kiri dan bagian kepalanya nampak menempel di duodenum atau usus 12 jari. Fungsi utama dari pankreas ini ada dua. Yang pertama itu fungsi eksokrin, yakni mensekresikan cairan pankreatik yang memecah makanan. Dan sel asinus atau bagian dari sel sekretori mengandung granul zimogen dengan enzim pencernaan. Yang kedua yaitu fungsi endokrin, yakni melepaskan insulin dan glukagon. Adapun fungsi lain dari pankreas, yang pertama itu sebagai kelenjar eksokrin atau kelenjar mensekresikan zat-zat tertentu dengan tanpa melalui pembuluh darah. Yang kedua itu sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar mensekresikan zat-zat tertentu melalui pembuluh darah. Ketiga, menjaga keseimbangan kadar gula tubuh. Dan yang terakhir, menghasilkan cairan pankreas untuk proses pencernaan dalam saluran pencernaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai pankreas. Organ sistem pencernaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, yaitu organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut, di bawah diafragma. Hati manusia dewasa normal memiliki massa sekitar 1,4 kg atau sekitar 2,5% dari massa tubuh. Permukaan atas berbentuk cembung dan berada di bawah diafragma. Permukaan bawah tidak rata dan memperlihatkan lekukan visura transverses. Permukaannya dilapisi pembuluh darah yang keluar masuk hati. Salah satu fungsi hati adalah untuk membuang racun dalam tubuh. Yang pertama, membersihkan tubuh dari zat-zat berbahaya dalam darah termasuk obat-obatan dan alkohol. Yang kedua, memecah lemak jenuh dan menghasilkan kolesterol. Yang ketiga, menghasilkan protein darah yang membuat koagulasi, pengangkutan oksigen, dan fungsi sistem kekebalan tubuh.
Yang keempat, menyimpan gula atau glukosa dalam tubuh glikogen. Yang kelima, menyimpan kelebihan nutrisi dan mengembalikannya sebagian ke aliran darah. Dan yang terakhir, menghasilkan empedu zat yang diperlukan untuk mencerna makanan. Fungsi hati manusia untuk menghasilkan energi. Fungsi hati manusia adalah memainkan peran utama dalam semua proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dalam tubuh. Selain membuang racun, salah satu fungsi hati adalah untuk menghasilkan energi dengan memecah lemak. Fungsi hati manusia untuk membantu ginjal memproduksi urin. Fungsi hati juga memainkan peran penting dalam metabolisme protein. Misalnya sel-sel hati mengubah asam amino dalam makanan sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau membuat karbohidrat atau lemak. Sampah yang dihasilkan dari proses ini disebut amonia. Adapun makanan yang baik untuk fungsi hati yaitu air, sayur-sayuran, tanaman laut, kacang-kacangan dan oatmeal, buah-buahan, makanan fermentasi, lemak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiana. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anus. Jadi, anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus yang juga sering disebut dengan dubur ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Tertutup dan terbukanya anus diatur oleh otot sfinkter untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ialah proses pembuangan kotoran sisa pencernaan dalam bentuk fases. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sfinkter. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan, yaitu sariawan. Sariawan adalah luka atau peradangan yang terjadi di dalam bibir atau di dalam mulut yang menimbulkan rasa sakit dan rasa perih dan rasa tidak nyaman. Penyebab sariawan terjadi seperti kesalahan dalam menyikat gigi, kekurangan vitamin C, dan adanya bakteri, virus, atau jamur yang terdapat di dalam mulut. Cara mengatasi sariawan itu sangat mudah, seperti menyikat gigi dengan cara yang benar dan baik, menjaga kebersihan mulut, dan mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya dan teman kelompok saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.